Selamat malam untuk teman-teman semua dan juga Kak Irwan. Tak kenal maka tak sayang. Aku memperkenalkan diri dulu ya. Halo semua, aku Wening, aku dari Jogja. Puji Tuhan sekarang dipercaya menjadi fasilitator divisi Parekraf. Sekarang kita ada pembekalan nih bareng Kak Irwan. Pembekalannya itu nanti tentang partisipasi dalam pariwisata berkelanjutan. Semoga dari webinar ini kita mendapatkan makna peran pemuda-pemudi dalam dunia pariwisata dan dapat meningkatkan kesadaran akan pariwisata yang maju. Semoga kita juga menjadi semangat untuk membuat berbagai inovasi gerakan kecil dalam melestarikan pariwisata Indonesia, serta mampu memahami mekanisme pengelolaan dan pembangunan desa wisata yang berbasis agrowisata. Mungkin kita kenalan dulu ya sama Kak Irwan. Ini akan saya tampilkan CV-nya. Kak Irwan Tamrin merupakan founder dari Outing ID, Educational and Experience Travel Platform, dan menghasilkan sebuah produk yang berupa sekolah wisata. Beliau mengenyam pendidikan di S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan Indonesia, STEKPI, yang sudah dikembangkan menjadi Universitas Trilogi Jakarta. S2 beliau di pariwisata berkelanjutan di Sekolah Pascasarjana Unpad dengan IPK sempurna yaitu 4,0 dan sudah pastinya cum laude. Dan sekarang beliau juga mengajar di alma maternya S2 pariwisata berkelanjutan Unpad. Certified beliau banyak banget ya ini, bahkan dari luar negeri, itu luar negeri semua kayaknya. Certified Social and Behavior Researcher dari City Program, Dart University USA, Certified Digital Transformation, International Business Management Institute, Berlin, Jerman, Certified Sustainable Business, Entrepreneur and Innovation dari Ellison Learning Center, Ireland. Work eksperimennya tadi yang saya sebutkan ada dosen dari S2 Pariwisata Berkelanjutan Unpad, peneliti bidang pariwisata ini Jabar Unpad, dan masih banyak lagi. Ini kayaknya banyak banget ya Kak, kerjaannya. Kok ada yang di Parekraf, ada yang di Menteri, ada yang di kampus, ada yang di bisnis sendiri. Ini sampai banyak banget. Mungkin bisa dimulai presentasi Kakak. Oke. Jadi langsung diserahkan ke saya nih, Ning ya. Bebas Kak, mau presentasinya dari Kakak atau dari saya? Oke, nggak apa-apa. Maksudnya waktu dan tempat sudah milik saya sepenuhnya ya. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Salam kenal, nama saya Irwan. Di sini udah ada berapa nih? Udah ada 30 orang yang hadir. Berhubung kita tadi kalau kata Wening, tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Jadi saya nggak kenal nih semuanya yang ada di sini. Minimal kenal muka. Jadi kalau misalnya memang kuotanya lagi nggak fakir, lagi nggak fakir kuota, kalau bisa on cam itu lebih baik. Jadi on camera, jadi saya bisa ngeliat semua nih teman-teman siapa sih ini sebenarnya yang ada di sini. Saya perlu absen dulu kan nih satu-satu nih, biar soalnya kan ini gini ya teman-teman, ini kan acaranya pembekalan ya, bukan webinar. Kalau webinar mas saya nggak kenal nggak masalah, gitu. Ini pembekalan, jadi yang dibekalin harus paling nggak kenal. Boleh dong buka kameranya dulu, teman-teman semua. Ayo teman-teman bisa on cam. Yang bisa on cam, boleh on cam dulu kelihatan. Nah iya nih. Yang saya lihat di sini kalau Indri tadi udah izin. Kak di sini hujan, jadi nggak bisa hidupin. Oh iya oke. Ada Muhammad Solihin,
ada Amalia Lenggang Raihana, ada Anggia Rita, ada Jason, Galia, Anissa, Frida, terus kemudian Ika, Amalia lagi, ada Nurul, Abu Aditya, ada Muhammad Anto, Elisa, Rizky, siapa lagi nih? Banyak deh. Ada YTC Indonesia, ada Komang, ada Anit, ada Yul Sawi, ada Olga, ada Irgi, ada Zidan, ada Putri. Halo, Pak. Ada Putri, ada Zilan, ada Indah. Ada Unair 0818. Nah, siapa nih Unair? Ada Hari, Anissa, Unike, Rivena, Natalia. Ada Yul Sawi. Sawi IO, apa nyebutnya apa nih Yul Sawi. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, kan malam ini kan ceritanya kita pembekalan ya. Jadi kalau gue ngomongnya lu gue aja boleh ya. Seenaknya aja sih Kak, nggak apa-apa, biar berasa temen kan. Iya. Jadi gue pengennya sih santai aja, nggak usah ribet gitu. Karena saya juga ngajar di kampus ngomongnya lu gua kalau nggak ada dosen lain. Jadi kalau cuma ketemu sama mahasiswa langsung lu gua. Tapi kalau ada dosen yang lain ikutan jadi jaga sikap. Jadi baik-baik aja. Kenapa? Karena biar santai ya, soalnya di pariwisata itu nggak boleh serius-serius amat, nanti jadi kayak kanebo kaku gitu, kering nggak enak gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih, ini ada 29 yang hadir di sini, semuanya masih kuliah kah atau sudah ada yang bekerja? Yang sudah bekerja boleh manut, boleh acung. Saya udah kerja, Kak. Yunike Masih. udah kerja, Abu Editnya kerja, Jason kerja. Siapa lagi yang kerja? Nurul Fitra kerja? Kuliah, Kak. Kuliah. Siapa lagi yang kerja? Selain tadi Jason sama Unik. Ada lagi? Yang lain kuliah semua. Oke. Nah, Rizky kerja. Yang kerja gue pengen tahu deh. Nanti lu pada ikut pengabdian selama kerja tuh gimana? Lu cuti pada? Izin Bang, kuliah sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja. Lah tapi nanti pas waktu pengabdian lu gimana? Kan offline tuh. Iya, kebetulan di kampus saya lagi baru mau semester pada saat awal bulan Februari ini, jadinya bisa libur. Nah kalau di kantor sudah diizinkan, soalnya belum ngambil cuti begitu. Oh iya, oke. Terima kasih. Oke. Sip. Nah dari sekian banyak ada yang dari Unpad nggak? Kayaknya nggak ada deh dari Unpad. Enggak Bang. Nggak ada yang dari Unpad ya? Apa nggak ngaku dari Unpad? Jadi nggak ada yang dari alma mater gua nih. Rata-rata dari mana, Ndri? Ya, halo. Gimana, Pak? Ini rata-rata kampusnya di mana nih? Ada Unair ya? Apa Aku tuh? UNER Kak. UNER ada, Kak. Moning Uner. Ya. Terus ada lagi yang dari tempat mana lagi ya? Unbrau ada Unbrau? Nggak ada. UI ada UI? Nggak ada. Ada, Kak. Oh ada UI. Indah dari UI. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Tadi yang kerja udah, yang kuliah udah kampusnya. Pertanyaan berikutnya, yang kuliahnya jurusan pariwisata ngacung. Yang kuliahnya jurusan pariwisata. Jason, lu masih ngacung aja. Pariwisata apa enggak? Nggak ada ya? Nggak ada lagi nih yang pariwisata nih. Oh, Anissa. Ada itu Kak. Anissa pariwisata mana, Nis? Anissa. Dari ETHI, Kak. NHI Bandung. Iya, tapi udah lulus. Jurusan apa, Nis?
Jurusan pariwisata. Ya pariwisatanya apa? Perhotelan, Oh, destinasi? jurusannya emang kepariwisataan, Kak. Oh, kepariwisataan doang. Iya. Kan perasaan ada itu ya, ada jurusan manajemen destinasi. Apa sih? Lupa gue kalau di NH itu. Itu prodinya manajemen destinasi pariwisata, Kak. Heeh. Terus kamu kepariwisataan doang prodinya. Itu prodinya itu tadi, Kak, manajemen destinasi pariwisata. Nah, oh kamu berarti manajemen destinasi pariwisata. Iya. Udah semester berapa? Udah lulus, Kak. Baru Oh, udah lulus sidang. lulus. Ah, udah bersidang? Iya. Oh gitu. Iya. Soalnya tim gua, karyawan gua banyak anak dari NH, jurusan destinasi. Kakak kelas kamu berarti. Oke. Berarti ilmunya sedikit banyak udah tahu nih Anissa nih. Jadi nanti memudahkan pas waktu di lapangan. Anissa berarti yang tim pariwisata ya? Betul ya? Apa? Belum tahu juga, Kak. Dari Gimana sih Ning? Nanti Jadi pembagiannya? tadi pembagiannya tuh baru tadi, terus kayak kita ngisiling gitu loh Kak. Jadi ngisiling divisinya gitu, tapi belum diumumin yang siapa mana. Jadi Tapi belum tahu ya? tadi baru jam 3 soalnya gitu. Oke. Jadi masih wheel of fortune nih ya. Ya. Gimana? Oke, karena ini semua ikutan dan apa namanya semuanya mendapatkan pembekalan yang sama, berarti kita bicara secara general ya. Berarti topik saya masih relevan karena nggak terlalu spesifik. Oke, kalau gitu saya boleh izin share screen ya. Boleh Kak. Kita mulai saja. Terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini. Jadi teman-teman, syaratnya kalau ngobrol sama gua tadi nggak boleh sepi, nggak boleh krik gitu. Rasanya kayak gua ngomong sendiri aja gitu kan, yang lain pada diem, di mute semua nih, ya kan? Terus udah gitu kan gua nggak bisa tampilin semua mukanya di sini, jadi gua kagak tahu siapa yang perhatiin, siapa yang ini. Nah, jadi syaratnya gini, kita nanti ngobrol, cuman di perjalanan nih nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Kalau di perjalanan lagi baru slide berapa, pas gue lagi nyampe sesuatu, ada yang tiba-tiba pop up di kepala, nggak ngerti, mau ditanyain, langsung tanya aja. Izin tanya bang, gitu boleh bang. Kak atau apalah, whatever, boleh panggil gue bang, boleh. Kak boleh. Mas boleh, terserah. Jangan panggil gue om. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi yang mau saya sampaikan, yang mau gue sampaikan ke lu pada sebagai pembekalan teman-teman nanti di bidang pariwisata adalah tentang partisipasi. Kenapa partisipasi itu penting? Karena gini, gue ngerti banget apa yang kita lakukan nanti ke ke Ranupani ya. Itu istilahnya kalau gue nyebutnya volunteerism. Jadi kita volunteering sekaligus jalan-jalan, namanya volunteerism. Artinya apa? Kalau di tourism itu boleh ditanya tuh sama Indah ya tadi yang di NH. Boleh tanya, ada yang namanya something, kalau di pariwisata itu selalu ada something to see, something to do, something to buy. Ada 3 hal itu. Tapi kalau kita bicara volunteerism, itu arahnya sama kayak gua ngembangin wisata edukasi. Ada satu lagi tuh elemen berikutnya namanya something to learn. Ada sesuatu yang lo pelajari, ada value yang lo bisa bawa pulang ketika lo nanti volunteerism di suatu daerah. Lo jalan-jalan sekaligus lo mempelajari sesuatu di sana. Sehingga lo kurang berharap mendapatkan sesuatu lah, mendapatkan nilai. Nah, makanya bahasanya partisipasi. Lo pada kalian semua di sini akan berpartisipasi dalam rangka pengembangan Ranupani. Harapannya banyak sektor. Ada apa aja nih? Kesehatan, Lingkungan, kesehatan, pendidikan, sama parekraf. Wisata ekonomi kreatif. Parekraf. Kalau di tornya terutama parekraf. Kenapa? Karena parekraf itu yang digadang-gadang sama pemerintah tuh sekarang jadi leading sector, guys. Jadi leading sector. Lu bayangin ada 7 kementerian yang ngurusin, semuanya serba ngurusin pariwisata di Indonesia. Ya kan? Dulu cuma Kemenpar doang, sekarang 7 kementerian ikutan ngurusin Kementerian Pariwisata. Nah, makanya judul materi gue adalah partisipasi dalam pariwisata berkelanjutan.
Partisipasi siapa? Partisipasi lulu pada dalam mendukung pariwisata. Pariwisatanya kayak gimana? Yang berkelanjutan. Nanti kita breakdown satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Gitu ya. Tadi udah sebutin sama Mening, kerjaan gua banyak ngurusin ini di wisata sekolah, outing.id. Saya juga punya homestay di Karimun Jawa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Karimun Jawa, kabarin aja. Saya ada lembaga ini Indonesia Sustainable Tourism and Community Development. Nah, jadi ini baru aja berbentuk nih, Ndri, iStand. Saya direktur eksekutifnya di sana. Nanti kayaknya kita bisa kolaborasi deh antara iStand dengan IATC ya. Bisa kolaborasi. Boleh banget, Kak, boleh. Itu intinya kita Boleh. sekarang kan eranya kolaborasi ya, kolaborasi untuk membuat sesuatu itu lebih useful gitu, lebih berguna, lebih bermanfaat. Gitu. Nanti kita berkolaborasi, mungkin bisa saling support, apapun yang bisa dikerjakan. Tapi tema kita lebih masih nyambung sama IATC karena fokus kita di Sustainable Tourism and Community Development. Dan kalian juga pemberdayaan masyarakat ya. Gitu. Terus kemudian saya juga di Kementerian Kominfo sebagai tim pelatih adopsi teknologi desa wisata, di Injabar, Kaventer juga. Nah, tadi kenapa saya bilang banyak kementerian, karena saya ada di Kominfo, ada di Kemenparekraf, saya juga pernah di Kementerian Desa, gitu ya. Itu tiga kementerian yang ngurusin pariwisata, masih ada 4 lagi yang lain. Itu teman-teman kurang lebih ya, ini pengalaman saya. Itu ada nomor telepon sama email sama IG. Nah, you follow me, I follow you. Kita fallback-fallbackan. Gitu. Sekarang eranya IG, semuanya ngapa-ngapain lihat dari IG. Ini lagi ngapain sih nih? Si Indri, ya, oh ya, lagi habis ngopi. Gue tahu dia habis ngopi. Karena hobinya Failandri itu ngopi. Indri, gitu. Terus kopi, pokoknya kopi sedunia deh. Bisa tahu karena temenan di Ketahuan IG. banget Kak Indri. Suka ngopi. Ketahuan karena di IG. Nah gitu. Terus sibukan gue sehari-hari sekarang ngajar. Ngajarnya nggak sering, cuman seminggu sekali. Kenapa ngajar? Karena pengabdian, balik-balik lagi ke pengabdian, dedikasi. Maksudnya pengabdian itu apa? Gue baru mau wisuda Februari depan. Jadi gue baru aja lulus S2, tapi diminta sama dekan gue untuk ngajar S2. Jadi gue ngajar adik kelas gue di kampus. Gitu ceritanya. Buat teman-teman, hidup ini nggak pernah dinyangka ya. Gue dulu nggak pernah kepikiran mau jadi dosen. Ternyata gue mutusin kuliah lagi. Belum selesai gue sidang, malah diminta sama dekan gue untuk ngajar. Terus gue tanya, Pak, bukannya dosen S2 itu harus doktor, Pak? Gitu, saya S2 aja belum lulus. Nah, itulah kampus merdeka, Pak Irwan, katanya gitu. Jadi akhirnya merdeka lah gue. Boleh ngajar walaupun sesama S2 gitu ya. Ntar teman-teman mungkin ngerasain jejak gue kayak gitu ya. Kenapa diminta ngajar? Karena gue lebih sering ke pengalamannya. Pengalaman gue di destinasi, di teman-teman di desa, ngembangin pariwisata di sana, untuk bisa ngewujudin pariwisata yang gue mau. Pariwisata yang berdasarkan market gue, yaitu wisata edukasi. Ternyata itu arahnya ke wisata berkelanjutan. Gitu ya. Nah, terus gue juga di startup, sempat jadi juara Wonderful Startup Academy dari Kemenpar, terus di Intek sama Indigo. Akhirnya kita belajar bagaimana mengembangkan bisnis pariwisata. Ini itu kurang lebih. Nah, tapi yang paling penting, ketika itu semua dijalanin pengalaman gue, nanti teman-teman bakal sana juga ya. Pengembangan pariwisata itu nggak bakal bisa lepas dari yang namanya kemitraan, karena nggak bisa, pariwisata itu nggak bisa stand alone, nggak bisa dia sendiri gitu. Ini at least lo mau ngembangin pariwisata, lo butuh wisatawan, berarti kan ada take and give-nya, ya nggak mungkin lo ngembangin tempat wisata terus yang menikmati tempat wisata tuh lo sendiri sama keluarga lo yang lainnya gitu, nggak bisa. Harus ada orang lain yang menikmati, yang bisa menyatakan bahwa oke, di tempat ini oke gitu. Nah, makanya perlu mitra, kita harus bisa kemitraan. Nah, jadi apa itu kemitraan? Suatu bentuk persekutuan antara dua pihak gitu ya. Yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Bisa jadi si A kurang itu, si B punya itu tapi kurang ini. Nah, jadi karena si A sama si B sama-sama kurang itu dan kurang ini, akhirnya dia bekerja sama, bermitra. Biar apa? Biar si A dapetin ini, si B juga dapetin itu. Nah, akhirnya bisa begini, dan bisa begitu. Itu kurang lebih ya. Satu bidang tujuan adalah memperoleh hasil yang lebih baik.
berapa hari nanti kita ke Ranupani? 7 Seminggu ya? hari. Seminggu. Seminggu. Nah, ini gue garis bawah ini memperoleh hasil yang lebih baik. Harus ada perbedaannya before and after. Jadi teman-teman nanti harus punya assessment. Kalau misal memang lo nggak bisa memberikan dampak yang baik terhadap destinasi, terhadap Ranupani, apapun itu yang nanti bisa lo berikan, at least lo mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke diri lo sendiri. Ada value. Oh, ternyata masyarakat desa itu seperti ini ya. Selama ini gue nganggapnya mereka itu begitu. Ternyata setelah gue jalanin jadi begini. Akhirnya gue nggak mau lagi begitu karena akan begini yang mengakibatkan gue nantinya bisa begini. Nah, itulah kurang lebih. Nah, teman-teman harus punya perbedaannya itu nanti. Tentunya harus lebih baik. Ketika kita memutuskan untuk terjun bermitra di pariwisata, gitu ya, harus ada prinsipnya. Yang pertama adalah kesetaraan, ya. Jadi bukan berdasarkan kekuasaan semata, melainkan hubungan saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Jadi antara lo sama teman-teman nanti itu harus punya kesetaraan. Begitu pula dengan destinasi teman-teman di desa sana, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih rendah, semuanya kita sama-sama belajar. Mungkin mereka bisa mempelajari sesuatu dari apa yang kalian berikan, dan kalian juga bisa mempelajari sesuatu dari apa yang mereka punya. Mungkin hidup sederhana, atau keseharian mereka, bagaimana bersahaja mereka, gitu ya. Nah, kemudian harus ada transparansi. Jadi biar tidak ada saling curigation antar kita, gitu. Tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Jadi some say, kata orang, kalau lo doing something more than 3 days berbarengan, lo bakalan bisa ngetahuin tuh karakter si orang tersebut kayak gimana. Nah, teman-teman bakalan 7 hari nih di sana nanti. Bakalan kelihatan, pasti. Percaya sama gue. Di akhirnya, setelah seminggu berjalan, kan kelihatan nih, si ini karakternya begitu, si B karakternya begitu. Nah, makanya jangan ditutup-tutupin. Jangan, apa sih namanya, jangan fake ya. Bukan cuma account aja, tapi sikapnya juga fake gitu. Udah transparan aja, apa adanya aja. Dan yang terakhir harus saling memberikan manfaat untuk siapapun yang terlibat. Gitu. Jadi 3 prinsip ini yang harus kalian tekenin. Nah, bagaimana dalam pariwisata? Kemilitan dalam pariwisata itu disebutnya ABCGM atau pentahelix. Pernah dengar nggak? ABCGM. Yang hidupin mikrofon, jadi gua nggak tahu. Aduh, sedih. Jadi Belum, Kak, belum. Jadi istilahnya disebutnya ABCGM. Akademisi, bisnis, komunitas, community, government, satu lagi media. Nah, ini yang disebut dengan pentahelix. Hasil penelitiannya banyak yang menunjukkan tentang pentahelix ini, Ndri. Banyak banget dah, ya nggak dah? Setuju dah, kalau di destinasi kita pasti bicara tentang ABCGM ya dah. Gitu, harus ada keterlibatan dari akademisi, harus keterlibatan dari bisnis. Nah, posisinya kita mau breakdown dulu satu-satu nih. Yang pertama ada akademisi, berasal dari perguruan tinggi. Akademisi dianggap mengetahui teori dan konsep ideal pembangunan pariwisata. Dulu gue itu praktisi. Gue nggak suka sama nama akademisi. Karena akademisi itu gaya teori doang gitu. Kayak begitulah. Nah, setelah gue kuliah lagi, gue baru ngerti. Ternyata praktisi itu perlu teori. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan tuh sebenarnya benar. Jadi begitu gue kuliah tuh sebenarnya cuma buat afirmasi. Oh, ternyata begini. Oh, gue udah benar berarti. Oh, memang harus begini. Oh, ternyata gue kurang ini. Jadi tahu. Artinya semua tindakan-tindakan kita dalam praktek itu didukung sama teori, hasil penelitian. Nah, karena pada hal tertentu nggak bisa dilakukan sama praktisi. Misalnya kajian strategi pemasaran pariwisata Kabupaten Lumajang. Itu nggak bisa dilakukan sama akademisi. Akademisi kalau bikin penelitian nggak bisa sama praktisi. Kalau sama orang praktisi bikin penelitian hasilnya ngaco, nggak ngerti yang namanya metodologi penelitian. Nah, itu yang terjadi sama gue. Gue baru belajar metodologi penelitian itu setelah S2. Karena waktu S1 gue cabut terus, kagak pernah masuk. Jadi gue nggak ngerti. Udah gitu gue ngambilnya non skripsi. Jadi kagak ngerti tuh metodologi penelitian apaan. Setelah kuliah S2 baru ngerti. Nah, yang kedua ada pemerintah. Tentunya ini dia sebagai pemangku kebijakan gitu ya, penanggung jawab. By the way, nanti di Ranupani udah ada izin sama pemerintah lokal minimal kan, Hendri? Sudah. Pemerintah desa Sudah kabupaten? ada, Kak. Kalau dari pihak pemerintah kabupaten udah ada, dari pihak pariwisata juga udah ada. Jadi sistemnya di Lumajang itu pakai badan hukum namanya Kesbangpol itu, Kak. Oh, Kalau yang kemarin kan Bapak iya. ada yang sempat kita bahas, Betul. pakai Kesbangpol.
Iya, Di Biro jadi dari Kesbangpol ya. Kesbangpol itu nurunin surat ke setiap sektor kayak gitu. Ya, Iya ke benar. OPD ya. Oh, cakep. Berarti udah berurusan ke Biro Kesbangpol, insya Allah aman. Jadi ada legitimasinya. Dan Amin. kemudian yang berikutnya adalah pihak bisnis. Nih contohnya gue itu adalah industri travel agent. Gue pengurus di Asosiasi Travel Agent Indonesia, ASITA gitu ya. Semua pihak yang berkepentingan bekerja sama untuk mengembangkan bisnis melalui pariwisata. Nah itu ini berikutnya. Nah yang ada juga media. Kenapa sekarang itu nggak bisa kita mengembangkan pariwisata tanpa media? Ingat loh, destinasi banyak yang berkembang itu karena peran sosial media. Betul nggak? Nah, jadi media itu memiliki peranan penting dalam pengembangan destinasi. Nah, letaknya YATC itu di mana? YATC-nya di sini nih. Sebagai komunitas, kata PCGM kan, akademisi, bisnis, komunitas, government, sama media. Nah, YATC ini sebagai komunitas pemuda yang berkomitmen, punya komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat YATC. Ini yang susah, beneran. Ini yang susah, mengajak orang untuk berkomitmen dan berpartisipasi, apalagi dalam pemberdayaan masyarakat, itu nggak mudah. Sederhananya gini teman-teman, ketika lu memutuskan bergabung jadi volunteer di YATC, lu harusnya nih, teori gua, mungkin lu belum merasa cukup untuk memuaskan diri lu, tapi lu merasa ada sesuatu yang mungkin bisa gua berikan kepada teman-teman di daerah. Dalam hal ini di Ranupani. Entah itu pemikiran, tenaga, waktu, at least berkontribusi lah. Makanya bahasanya berpartisipasi. Begitu kan teman-teman? Nah, tinggal dipastikan apa yang menurut kalian partisipasi buat ikutan itu memang it works gitu loh. Memang ternyata bermanfaat buat mereka. Jangan sampai teman-teman di Ranupani tuh orang ngapain sih pada seminggu di sini bikin ribet aja. Tadinya gue tenang-tenang aja malah jadi digangguin. Nah gitu, jangan sampai mereka nggak usah kayak gitu. Setuju? Tapi top. Nggak semuanya bisa melakukan hal yang kalian lakukan. Nah jadi partisipasi itu intinya peran teman-teman semua dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan. Nah, ini apa yang bisa lo kontribusikan nanti dalam partisipasinya? Bisa ngasih pikiran, tenaga, waktu, keahlian, skill, modal. Pakai duit nggak ke sana? Pakai duit, cuy. Jangan kata dibilang yang fully funded itu nggak pakai duit. Yang nalangin kan ya ATC-nya, ya kan? Gitu. Ya ATC-nya yang nalangin. Bukan ya ATC. Walaupun bukan ATC, ada dari sponsor lah, intinya ada duit di situ yang dipakai sehingga dapat merasakan, memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Nah, dalam hal yang kayak begini kontribusi kalian yang mengarahkan ke pembangunan yang berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan nih? Kalau mau tahu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kalau di Kementerian Desa, ada satu lagi saya lupa satunya apa. Nah, intinya apa yang kita lakukan berdampak secara ini nih 17 goals yang dicanangkan oleh United Nations gitu. Harus no poverty, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, nol. Terus kesehatan dan well-being, hidup layak gitu ya, makanya ada kesehatannya. Quality education, gender equality, clean water and sanitation. Nah, kalian bisa ambil peranan. Kalau terlalu bingung, gue mau berkontribusi di bagian apa ya nanti ya, lihat aja di sini. Gitu. Mana kira-kira yang bisa lo kasih gitu. Kalian ngerti tentang climate action, mungkin karena kuliahnya jurusan biologi atau apa geofisika atau macam-macam ya, misalnya gitu. Nah, kasih kontribusi itu. Maka bagaimana kaitannya dengan pariwisata berkelanjutan? Intinya kalau tadi gini nih, agak-agak ribet ya. Orang memahami definisi tentang pariwisata aja masih belum nyambung. Ada yang tahu nggak definisi pariwisata di sini apa? Dah, Indah, bantuin gue dong dah, and hi. Jadi kalau nggak salah namanya Kak Anissa ya. Yang di hi siapa sih? Indah apa Anissa sih?
Gua indah-indah aja, pede banget gua. Ternyata Indah Sugiarti bukan Enhai. Iya, bukan Kak. Salah gua. Tadi yang di Enhai siapa? Nisa ya, Nis. Nis. Jadi ketika kita ngomongin destinasi, kita akan ngomongin pariwisata, itu aja definisinya masih banyak yang belum paham. Tiba-tiba mengarah lagi ke wisata. Ada lagi terserang pariwisata berkelanjutan. Gue mungkin ngasih gambaran sederhananya kayak gini. Apa sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Pariwisata berkelanjutan tuh kayak gini. Gimana caranya lo menciptakan pariwisata yang hasil dari pariwisata itu bisa dinikmati sampai 30 tahun, 40 tahun yang akan datang sama anak cucu lo. Kebayang nggak maksudnya? Nah, kenapa gue harus ngomong kayak gitu? Karena gue mau tanya deh, yang tahu kejadian ini boleh langsung speak up, ngomong aja on mic. Ada gak destinasi yang viral, rame gitu ya, terus karena dia tidak menjaga dengan baik, entah karena satu dan lain hal, tiba-tiba sekarang sepi. Ini nggak bicara pandemi ya, sebelum pandemi. Kalau pandemi kan sebenarnya memang sepi. Maksudnya tadinya viral, tiba-tiba destinasi itu jadi sepi, nggak dikunjungin lagi sama orang gitu, atau orang udah nggak suka lagi ke sana karena satu dan lain hal. Ada nggak yang kalian tahu? Yang tahu boleh ngomong, speak up. Apa Bu? Abu Aditya? Nggak apa-apa, ngomong aja Bu, langsung on mic aja. Oh maaf, nggak bisa on cam ya. Ya, Maaf, nggak apa-apa. maaf Bang. Apa Bu? Di sini ada namanya, kebetulan saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada di wisata di Sembalun namanya. Di sana punya ada namanya Sajang Glamping. Sajang Glamping, oke. Dia dibuka sebelum adanya pandemi COVID-19. Terus? Di sana menawarkan destinasi dengan spot foto, pemandangan dengan sunset. Nah, setelah itu punya homestay dan apa namanya? Yang buat orang camping itu, begitu. Glamping. Nah, setelah itu milik pribadi, bukan pemerintah desa kan. Nah, dia mengembangkannya awalnya kartisnya mudah. Nah, lama-kelamaan dia naikin dengan harga yang fantastis, kita bilang. Tidak terjangkau oleh, kita bilang, wisatawan lokal, kita bilang begitu kan. Nah, maka dari itu lama-kelamaan sampai sekarang destinasi wisata yang ada di sana itu terancam, ibaratnya itu tidak ada yang datang lagi, kita bilang, karena dari fasilitas yang ada dan jalannya pun udah tidak bersahabat lagi dengan kita, begitu. Oke, cakep. Sembalun, Senaru, kurang lebih masalahnya sama. Itu desa-desa yang gua dampingi juga kemarin di Senaru. Gue sempat pendampingan dari International Labour Organization. Kita di Senaru sempat beberapa kali ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bu, lu Lomboknya di mana, Bu? Di Lombok Timur, kebetulan. Lombok Timur Rinjani. itu ya Rinjani dong lu. Taruh daerah mana lu, Bu? Lombok Timur, Mas Bage. Mas Bage wilayahnya. Oke. Kapan-kapan main, kabarin Bang. Ya, kalau gua kesana gua kabarin nanti. Siap. Kalau di sana tuh seringnya pasti gua mampir ke Ende, Desa Sasak Ende. Karena Sasak Ende itu Sadi. yang seberangnya, yang depannya yang Ende. Ende gitu ya. Jalur Ya, yang ke Mandalika itu kan? Gitu. Itu pendampingan gua soalnya di sana. Gua banyak berhubungan sama mereka di sana. Nah, itu tadi yang dicomongin sama Abu. Ada gak yang lain yang bisa kasih contoh destinasi yang dulunya rame sebelum pandemi terus dia sepi, bukan karena pandemi, karena memang ditinggalin aja sama wisatawan, nggak laku lagi. Ada yang boleh kasih contoh yang lain nggak? Siapa yang tahu? Ayo siapa? Ayo nunjuk. Nunjuk. Nggak tahu Kak aku. Ada nggak kira-kira yang dulunya rame sekarang itu nggak dikunjungi lagi sama wisatawan? Kalau tadi masalahnya Abu. Bisa ngasih ini nggak Kak? Apa? Di daerah saya ada sih, kan daerah saya ini ya pantai kayak laut gitu. Di Sulawesi Tenggara. Dulu. Ini siapa yang ngomong ya? Nurul Fitra Pak. Nurul Fitra. Gimana? Lu di mana, Sulawesi Tenggara? Iya. Sulawesi Tenggara itu Kendari ya? Iya bener. Nih, Tapi
Iya di bagian Wakatobi, tapi di Ih. bagian pinggirnya. Di mana? Di Muna. Muna, oke, di Muna. Gimana? Ada apa dengan Muna? Kan daerahnya Kabupaten Muna Barat ya. Itu 60% lah kayak pantai-pantai gitu. Nah, dulu kayak ada satu pantai yang benar-benar wisatanya itu kayak di situ mau kemanapun semuanya lari ke situ, orang Muna sama Muna Barat. Kabupaten Muna sama Muna Barat. Makin lama antara pantainya sudah tidak dipantau lagi sama dinas pariwisata dan orang-orang yang mulai bosan, jadi kita itu yang awalnya kita kan pantai juga, mereka lebih rela juga ke Wakatobi sama Bau-Bau yang lebih jauh. Itu Pak. Nah kalau kamu lihat yang bikin orang nggak mau ke situ lagi karena apa? Apa karena kotor kah? Kalau tadi kan kasusnya Abu karena mahal, gitu. Terus kalau pantai yang di Muna itu karena apa yang kamu lihat? Yang pertama karena kotornya, terus yang keduanya karena kurangnya kayak hanya pantai tapi kurangnya lebih dikembangin lagi, kayak misalnya pemerintahnya hanya yaudah pantai-pantai aja nggak dibangunin kayak yang lebih menarik lagi. Jadi orang-orang kayak lebih terkesan sekali 2 kali bosan gitu. Bosan, betul. Oke. 2 contoh cukup. Jadi yang tadi di Bali, yang satu lagi yang tadi di Lombok, yang satu lagi di Muna. Jadi pariwisata berkelanjutan itu pilarnya ada 3, guys. Yang pertama itu istilahnya sederhananya 3P, people, profit, sama planet. Atau kalau kita kembangkannya lagi, kita harus bagaimana caranya pariwisata itu bisa memiliki keberlanjutan dalam hal perekonomian masyarakat, dalam hal lingkungan, dan yang terakhir sosial budaya. Gitu. Jadi gini, ketika kita mengunjungi suatu daerah, terus dia jadi viral karena banyak wisatawan, habis itu budaya masyarakatnya, sosial budaya masyarakat di situ jadi berubah gara-gara ada wisatawan. Apa tuh istilahnya? Akulturasi budaya ya, Andri? Karena ada akulturasi budaya, terus ditinggalin gitu. Itu nggak sustainable namanya. Atau ada satu destinasi rame gitu ya, tapi begitu karena ramenya malah menimbulkan masalah baru dengan adanya sampah, pantainya tercemar sehingga orang tidak mau lagi ke sana. Kalau ditanya apa ke sana, malas gua karena kotor. Nah itu tidak berkelanjutan. Dan yang paling penting lagi, kita harus membawa dampak secara ekonomi ke masyarakatnya. Kalau nggak ada membawa masyarakat ekonomi apa-apa, nanti masyarakatnya akan resisten. Dia akan nge-reject. Enggak pariwisata ke sini bikin ribet. Wisatawan datang sini bukan memberi manfaat, malah membawa maksiat misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman harus paham di situ. Jadi ditinggalin udah pasti, karena ketika sudah ditinggalin biasanya untuk bangkitnya lagi susah. Nah ini lagi euforia nih Ranupani. Untuk khusus statusnya Ranupani, lo pada harus paham teman-teman, Ranupani itu baru dapat predikat ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, kategori apa, Ndri? Kalau itu aku nggak tahu, Kak. Gue lupa. Kategori homestay kalau nggak salah. Lupa. Cuman di Ranupani udah mulai ada pembangunan homestay gitu. Itu dari pihak pemerintah gitu. Ya, biasa. Kalau udah menang kayak gitu, pemerintah selalu. Iya, juga udah mulai sering sih, Kak. Gitu. Jadi di kalau nggak salah dia dapatnya di bidang homestay. Gue lupa urutannya banyak. Ranupani. Nah, tapi ada kasus menarik. Nanti kita, gue cari informasi tentang teman-teman yang di Ranupani gitu ya. Apa saja? Ada kasus menarik. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan gue bisa ikutan dulu pada ya. Amin. Amin. Doain aja. Mudah-mudahan bisa ikutan. Gitu. Bisa lah, Kak. Iya, gue usahain. Mudah-mudahan. Gitu ya. Ini dari mana sih, Tri? Kenapa, Kak? Meeting poinnya dari mana kita berangkat nanti? Kalau meeting poinnya titik temunya kita di Surabaya, Kak. Naik bus dari Surabaya, naik bus dari Surabaya ke Lumajang Kota. Nah dari Lumajang Kota ke Ranupani itu karena nggak bisa kita lewatin pakai bus ya, karena jalannya yang terlalu kecil juga, jadinya naik Elov gitu. Terus untuk pulangnya nanti kita nggak balik ke Surabaya, maksudnya lewat mana? Nggak lewat Lumajang Kota, tapi kita lewat Malang langsung ke Bromo. Kayak aja ada balon udara gitu kan.
Mau nyari balon udara biar kagak ke Turki ya. Iya, jauh kan mahal. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi apa itu pariwisata berkelanjutan? Intinya, pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan. Memenuhi kebutuhan pengunjung, industri lingkungan, dan masyarakat setempat. Sederhananya gini, kalau kita mau head-to-head versusnya, musuh utamanya pariwisata berkelanjutan itu adalah mass tourism. Lo tau mass tourism nggak? Pariwisata massal. Mass tourism itu yang pariwisata yang tiketnya murah, cuman 10 ribuan, yang datang cewek cowok, belinya cuman es teh manis, nongkrongnya dari pagi nyampe sore, ketawa ketiwi, cekakak cikik, senyum-senyum, tapi jajannya dikit. Nah, yang kayak begitu, biasanya pulang-pulang dia ninggalin apa? Sampah, gitu. Artinya, masyarakat tertipu fatamorgana dengan jumlah wisatawan yang banyak. Wisatawannya banyak banget. Dia masih menghitungnya dari angka quantity, bukan quality. Padahal, contoh ya, hari itu ada 100 orang yang datang ke situ. Karena lagi viral, bahkan bukan 100 orang, 1000 orang. Ya kan? Ada 1000 orang yang di situ. Tiketnya itu 10.000. Jadi 1000 orang kali 10.000, jadi berapa tuh? 10 juta ya? 10 juta sehari. Kesannya gede ya. Si masyarakat itu dari 1000 orang yang berkunjung ke pantai tersebut, pantai di Muna tadi yang dibilangin contohnya. Tiketnya 10.000, gue dapat 10 juta sehari. Masyarakatnya langsung euforia, gegap gempita, senang banget dapat 10.000. Tapi yang lupa dipikirkan, setelah mereka pulang sorenya, itu 1000 orang yang datang di situ pasti meninggalkan sampah, meninggalkan macam-macam. Ada bangku yang rusak, ada pohon yang dicoret, ada macam-macam lah, intinya ada kerusakan-kerusakan. Yang ketika mau dikembalikannya lagi, itu biayanya kosnya bisa jadi lebih besar. Nah, itu yang teman-teman harus ngeh, ya kan? Lalu bayangin, kalau kita mainnya quality tourism, gue bisa bikin paket 2 hari 1 malam, Sabtu Minggu di sana. Dengan 1 orang itu bayarnya 1 juta. Full experience tinggal di desa wisata. 1 orang 1 juta. Jadi gue cuma cukup membawa 10 wisatawan, itu gue bisa dapat 10 juta. Betul nggak? Nah, kira-kira ngurusin wisatawan 10 orang sama ngurusin wisatawan 1000 orang, enakan mana nih? Enakan yang 10 orang. Iya, enakan 10 orang. Ya kan? Capeknya nggak berasa, ya kan? Nggak begitu banyak karena ngurusin 10 orang, tapi untungnya berasa gede. Nah, itu baru 10 orang. Gimana kalau yang datang ke situ ada 50 orang? Udah 50 juta sendiri. Gitu ya. Baru 50 orang dibanding tadi yang 1000 orang kali 10.000. Nah, itu teman-teman. Ya kan? Jadi makanya gue paling nggak suka, gue kalau jadi narasumber ngelatih desa, gue paling anti itu yang namanya destinasi yang warna-warni, spot-spot selfie, lope-lopean, ada sayap-sayap gitu, angel-angelan gitu lah. Aduh. Karena itu temporary, kayak pisang goreng pasir, kayak es kepal Milo, ya kan? Cuman paling setahun 2 tahun, habis itu ditinggalin. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi lu jangan nanti nyaranin orang-orang di Ranupani bikin spot-spot selfie ya. Awas lu. Apalagi pakai warna-warni. Itu yang warna-warni yang untung cuma perusahaan cat. Dah. Ya. Kalau mau warna-warni alam aja. Nah, jadi kriteria pariwisata berkelanjutan tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Tuh. Mengacu pada kemampuan masyarakat lokal dan menyerap aktivitas warga, tidak menimbulkan konflik sosial. Mampu beradaptasi dengan budaya, keuntungan yang diperoleh kita dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur fasilitas kemudian dirancang, dikembangkan untuk melindungi warisan dan budaya. Kenapa orang suka ke Bali? Karena Bali, walaupun akulturasi budayanya gila-gilaan, orang Australia tinggal di situ mabok-mabokan semua segala macam, tapi orang Bali itu tetap enggak ninggalin budayanya. Waktunya mereka sembahyang ya sembahyang. Maunya tato di mana-mana, rambutnya gimbal kemana-mana, panjang minta ampun, tapi waktunya sembahyang, ogoh-ogoh, ya dia ngangkat tuh ogoh-ogoh. Waktunya dia ke pura, sembahyang ya sembahyang. Nah, itu perbedaannya Bali sama daerah-daerah lain. Coba kalau daerah lain, begitu udah dikunjungin sama wisatawan, budayanya berubah, terpengaruh sama budaya luar. Nah, bule nggak suka. Gue suka datang ke Bali, kata si bule, karena Bali masih menjaga tradisi budayanya. Gitu. Tiba-tiba Indonesia mau bikin 10 Bali baru, ya nggak bisa. Mau sampai Butek juga, nyampe
botak-botak itu nggak bakalan bisa bikin orang Bali itu special case. Orang-orangnya juga udah berbeda. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi ketika kita sudah paham pariwisata berkelanjutan, baru kita harus tahu, nah ini kepariwisataan itu adalah sebuah sistem yang nggak bisa dipisahin. Ya, bayang ya sistem itu ya, teman-teman. Sistem itu adalah satu dan lain hal saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ada yang namanya pertama destinasi, itu kerjanya Anissa. Anissa benar tadi, bisa sebut lagi Anissa ya. Nis. Tadi mana NH nyambut dong. Iya, Kak. Iya, Nis. Ini bagian lu kan, Nis, destinasi. Iya, Iya, lu belajar ini nggak di kampus? belajar. Belajar. Yang kedua, kelembagaan. Yang ketiga apa, Nis? Ingat nggak? Industri. Yang keempat, pemasaran pariwisata. Ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Indonesia. Empat ini saling terkait, nggak bisa dipisahin. Ada destinasi pariwisata, ada kelembagaannya, ada industri pariwisata, ada pemasarannya. Nih, Ranupani dikunjungin sama orang wisatawan ke sana. Oke, setuju, deal. Berarti Ranupani itu udah menjadi destinasi pariwisata. Didukung sama atraksi, accessibility, sama amenities, semuanya ada di sana. Terus nggak cukup destinasi doang, harus punya kelembagaan. Siapa kelembagaannya? Pokdaris. Ada Pokdarisnya nggak di sana, Dri? Nah, teman-teman nanti kalau bicara pariwisata harus berkoordinasi dengan Pokdaris di sana. Ya. Ada, Kak. Nah, Ada Pokdarisnya. informasi yang saya dapatkan, teman-teman di sana kelembagaan Pokdarisnya masih lemah. Jadi gue berharap lo nanti di sana pendampingan selama seminggu bisa memperkuat, memperkaya wawasan-wawasan. Caranya gampang, lo cerita aja. Kalau di tempatku, di desaku ada desa wisata, ada Pokdarisnya begini. Mungkin bisa ditiru sama teman-teman di Ranupani nanti gitu. Boleh aja kayak gitu. Intinya tidak menyerang mereka. Karena informasinya kelembagaannya masih agak susah, makanya dia nggak bisa berkembang. Sehingga belum tercipta industri gitu. Nah, kasus yang paling klasik dari sebuah destinasi itu adalah pemasaran pariwisatanya yang kurang. Nah, lo pada kan sosial media edik, ya kan? Pasti semua punya Instagram, pasti semuanya punya Facebook, nggak semuanya sih. Apalagi TikTok gitu ya. Pilihan, boleh Facebook, boleh TikTok, boleh Instagram. Intinya lo main sosial media. Nah, teman-teman di sana bisa jadi pemasarannya lemah. Kalau lo bisa bantu, lo pada bisa bantu bagaimana sih membuat konten yang bagus, bagaimana membuat caption yang bagus, bagaimana penggunaan hashtag yang tepat, itu bantu di sana. Jadi dari hal yang terkecil bisa lo lakukan di sana. Nah, bagaimana caranya? Ya ini yang lo lakuin mau di sana itu pemberdayaan dengan mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan. Dan yang berikutnya adalah dengan cara community based tourism, pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Gimana caranya mereka bisa memahami nilai-nilai hidup yang mereka miliki, kebudayaan adat istiadat sehingga menjadi menjadi unggulan dari pariwisata di sana. Gue udah dapat informasi dari Indri dan gue konfirmasi ternyata benar, mereka tuh karena orang kaya ya, sebulan setahun bisa dapat dari hasil tani. Jadi gue ngerasa ngapain gue ngembangin pariwisata, tanpa itu aja gue udah tajir, melintir gitu. Nah, tapi itu dari sudut pandang si pemilik lahan, Dri. Gitu. Beda bagi buruh taninya. Biasanya buruh taninya mereka tidak memiliki peluang untuk menuju ke sana. Maka teman-teman yang buruh tani di sana yang tidak memiliki lahan, mereka yang diajak, di-encourage untuk pertanian itu bisa dijual loh, bukan hasil taninya saja, tapi dengan cara agrowisata misalnya. Sebelum mereka panen, itu mereka udah memungkinkan dapat uang dengan kunjungan wisatawan yang datang ke sana. Itu nanti bisa dilihat ke sana. Yang bikin gue pengen datang ke sana tuh gue pengen lihat mereka sudah punya produk wisata atau belum. Kalau memang belum punya, gue gatel banget untuk bikinin produk wisata biar mereka bisa jual paket gitu. Itu sih kalau keinginan gue. Nah, jadi ciri-ciri pemberdayaannya ini ya, mampu memahami diri dan potensi, hampir sama lah kayak urusan yang partisipatif tadi, memiliki kekuatan berunding, bertanggung jawab dan segala. Nah, ini juga gue belum dapat informasinya di sana, karena pengembangan desa wisata itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahap rintisan, kedua tahap berkembang, tahap ketiga maju, terakhir mandiri. Nah, ini nih yang lo perlu pahami, ya. Sangat diperlukan pendampingan untuk tahap 1 dan tahap 2 atau berkembang juga masih memerlukan pendampingan. Nah, Ranupani harusnya ukurannya mereka masih berkembang ya. Karena kalau dilihat dari informasi yang gue dapat mereka masih berkembang. Nah, ini yang bisa
Kenapa gue buletin ini? Di sini ada memanfaatkan teknologi digital di dalam tahap 4. Ini yang jadi catatan buat gue. Seolah-olah tercipta stigma. Kalau kita mau mengembangkan desa wisata, kalau dia mau mainin teknologi digital harus mandiri dulu. Padahal enggak. Hasil penelitian gue, tesis gue ya tepatnya, judul tesis gue itu adopsi teknologi pada daya tarik wisata pedesaan. Bagaimana masyarakat di desa itu menggunakan teknologi sehingga bisa mempengaruhi pariwisata di tempatnya. Nah, ternyata teknologi itu bisa menjadi booster, ya, nggak cuma apa namanya ini doang yang booster ya, vaksin. Ya, ternyata teknologi juga bisa menjadi booster, mempercepat mereka dalam mengembangkan pariwisata di lokasinya, di destinasinya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya memang teknologi itu ada booster, kenapa harus mulainya waktu di Mandiri dari rintisan boleh? Boleh nggak kita mulai dari kategori rintisan? Boleh banget, justru itu mempercepat, speed up istilahnya. Gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memahami kondisinya mereka di mana, maka siklusnya kayak gini nih. Ada keinginan dari masyarakat tersebut untuk berubah, benar juga ya. Berarti kalau gue jalanin pariwisata, ini sayurnya belum panen, wisatawan datang ke sini, gue udah dapat duit duluan, lumayan. Nginepnya di rumah gue, kebetulan kamar gue 01, karena anak gue udah pada gede kawin di sana. Udah nikah, kamar 10. Jadi nginep bayar 100.000, alhamdulillah. Nah, dari ada keinginan untuk berubah, mereka ada kemauan untuk keberanian untuk berubah. Jadi inginnya ada, tapi belum berani gitu. Nah, setelah itu baru mau berpartisipasi. Oke deh, kita mau turun bareng-bareng, yuk kita bangun. Nah, ada peningkatan partisipasi, tumbuh motivasi untuk berubah. Baru larinya ke efisiensi pemberdayaan dan terakhir tumbuh kompetensi untuk berubah. Jadi muter aja terus kayak begitu. Nah, posisi kalian bisa di mana-mana nanti. Karena masing-masing misalnya stay-nya nanti gimana sih, Indri? Di homestay, di rumah penduduk. Stay-nya di rumah penduduk, Kak. Jadi dibagi-bagi berarti ya? Iya benar. Jadi nanti ada satu RT itu mungkin ada 7-8 rumah. Nah, satu RT-nya, satu rumahnya itu sekitar 2-3 orang gitu. Nah, lo bayangin setiap rumah nanti kan bisa jadi orangnya beda-beda. Ya kan, pemahamannya beda-beda, pendekatannya mereka terhadap pariwisata, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan juga beda-beda. Nah, di situ kalian gali potensi mereka. Mereka lebih nyaman masuknya lewat mana. Kasih pemahaman yang bagus gitu sehingga siklusnya ini berjalan. Itu yang paling penting. Dan setelah itu semua udah lo jalanin, seminggu ternyata kalian di sana nggak cukup, mungkin kalian udah jadi dianggap anak di sana sehingga pengen balik lagi jadi keluarga gitu ya. Atau bisa jadi seminggu yang sangat berarti di sana sehingga pendampingan kalian, pengabdian kalian di sana memiliki dampak yang signifikan. Terus pada akhirnya mereka mau melakukan sesuatu atas arahan kalian, jangan PHP nanti ya, jangan berharap tinggi-tinggi. Jangan apa ya, karena gini, jangan terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi karena nanti kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu aja. Kenapa? Karena kalian mesti paham ini nih prinsipnya nih. Kata Lose, The Art of War, falsafah dalam pemberdayaan masyarakat. Lo kan mau memberdayakan masyarakat nih, mau mengabdi selama seminggu. Kata dia ini nih, pergilah kepada mereka, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, mulailah dari mereka, bekerjalah bersama mereka, bangunlah di atas apa yang mereka miliki. Tapi sebagai pemimpin yang terbaik, ketika semua tugas sudah diselesaikan, ketika urusan sudah kelar, pekerjaan telah dilengkapi, maka mereka akan bilang gini, kami telah menyelesaikannya sendiri. Lu kagak disebut-sebut gitu, padahal mereka tergerak karena lu gitu ya. Nah, itu hal yang biasa. Gue ada banyak pendampingin desa yang dia akhirnya jadi juara, jadi bagus segala macam bla bla bla. Wah, dari gimana caranya gue ngambek. Gue nggak mau datang kalau lo kagak begini. Pokoknya lo harus begini. Oke bang, iya bang, siap bang, kerjaan segala macam. Begitu udah mereka maju, mereka kan bilang, wah saya dulu berjuang bisa begini-begini, nggak pernah kesebut lagi tuh Irwan Tamrin, itu mah udah biasa. Gitu. Karena itulah prinsipnya kalian dari pemberdayaan. Siapa tahu nanti next time, next year, 5 years, 10 years after, ternyata kita ketemu di lapangan, lalu pemberdayaan masyarakat juga, gue juga, terus bilang, bang ingat ya, dulu kan kita pernah di webinar bareng, pembekalan bareng dari ETC, wah iyalah, udah jadi pendamping desa sekarang, nah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, karena masih krik, gue ngomongnya cuma sama Warning sama Indri aja dari tadi, sama yang tadi nyaut-nyaut 2 orang, boleh. Jadi cukup sampai di sini. Yang mau bertanya silakan bertanya. Wah, kurang 1 menit waktu gue. Gak apa-apa lah.
mungkin dapat disimpulkan dulu dari tadi, keren banget ya materinya, banyak dari A sampai Z udah dibagiin semua dari Kak Irwan. YATC masuk ke dalam peta helik pariwisata yaitu komunitas. Jadi kita sebagai komunitas pemuda yang berkomitmen dan ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Namun ketika kita melakukan pemberdayaan itu ingat falsafatnya yang tadi, kayak apa ya? Kalau dilupain tuh ya udah gitu, jangan sakit hati. Jangan baper ya, Ning. Jangan baper, udah biasa gitu dibaper. Terus habis itu dari pengabdian itu harus mengambil suatu hal yang baik, terutama kayak kita mengambil manfaat dari suatu pengabdian itu, dan untuk Ranupani mungkin dapat mulai mengembangkan dari agrowisatanya ya, mungkin lebih ditekankan lagi, karena kan yang untung itu kan mereka yang pemilik lahannya itu untung banyak, tapi kalau misalnya dari petani-petani yang kecil mungkin setelah panen terus untungnya nggak sebegitu besarnya, mungkin bisa diperkuat dalam segi agrowisatanya. Terima kasih Kak Irwan, dan ada yang tanya tadi kayaknya Kak Abu ya, Kak Abu mau bertanya? Kalau ada waktu. Mari Kak, pertanyaan. Boleh. Oke, langsung saja Bang. Saya mau bertanya masalah tentang pengambilan destinasi wisata oleh pihak kementerian atau dinas pariwisata, kita bilang begitu. Karena di sini ada beberapa wisata yang aslinya itu dari para pemuda yang telah mengembangkan, kita bilang begitu, mengembangkan dengan inovasinya sendiri, kita bilang begitu, tanpa tanpa terkaitan dari pemerintah, kita bilang begitu. Nah, lama-kelamaan dia menjadi destinasi wisata yang dibanggakan oleh pemerintah, begitu kita bilang. Bagaimana gitu tanggapan dari Bang Irwan sendiri gitu? Apakah kita sebagai pemuda membiarkan dikarenakan kewajiban kita harus memberikan gitu, kita bilangkan kepada pemerintah begitu. Terima kasih. Oke. Berarti pertanyaan lu nggak ada kaitannya dengan kegiatan kita nih ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi anyway gini, guys, buat lo pada yang lo juga lagi ngembangin desa wisata di destinasi di tempatnya masing-masing, jangan pernah berharap bantuan, ya. Jadi jangan pernah tangannya di bawah, tangan lo tuh harus di atas, gitu. Kenapa? Karena ketika lo mau mengembangkan destinasi wisata, terutama dengan desa wisata, ketika lo mengharap bantuan, nanti mental lo jadi lemah. Lo baru mau gerak kalau ada bantuan. Kalau nggak ada bantuan, lo nggak mau bergerak. Percaya sama gue udah banyak ke desa-desa yang gue kunjungin ya, karena gue sempat di Kemendes, terus di Kemenpar juga gitu ya. Dari desa-desa yang mengharapkan bantuan, itu nggak ada yang bisa maju. Percaya sama gue. Jadi memang dia fight sendiri, fight alone. Nah makanya kelembagaannya dikelola dengan baik, terus destinasinya dikelola dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya tadi APCGM, Pentahelik, kolaborasi. Bekerja sama, minta para kampus, komunitas kayak YATC ini, bantu dong kita untuk bisa mengembangkan, kira-kira kita perlu masukan apa. Nah ingat, pariwisata itu bisa maju kalau dapat masukannya dari kacamata pasar, ya. Jadi dari kacamata wisatawan. Karena bisa jadi indah menurut penduduk desa, belum tentu indah menurut kalian si wisatawan. Tapi biasa aja menurut penduduk desa, bisa jadi menurut kita tuh bagus banget. Gitu. Nah kacamatanya soalnya beda. Mereka sudah terbiasa ngeliat kayak gitu, jadi biasa aja. Kalau kita ngeliatnya gila keren banget di tempat gitu. Nah itu yang harus diinikan. Nah karena ketika udah bisa kita bikin, Bu, udah berhasil kita berdiri sendiri independen, itu pemerintah baru masuk, selalu kayak gitu. Contoh tadi Ranupani ketika udah menang, datanglah tuh bantuan, bikin homestay. Tadinya mah kagak ada bantuan ini bantuan itu, gitu. Nah memang begitu pemerintah, karena dia orientasinya masih fisik ya, masih yang terlihat gitu. Nah, tapi ketika si desa ini punya kemandirian, begitu pemerintah mau bantu, kan bisa say no jadinya. Enggak, gue nggak mau dikasih itu, gue maunya ini. Nah, kan gitu. Lo mau kasih alhamdulillah enggak, ya udah, orang gue selama ini bangkit juga nggak ada bantuan dari lo kok. Nah, gitu. Jadi
Teman-teman mentalnya harus kayak begitu. Mentalnya harus independen, mandiri, karena pada akhirnya dari tahap rintisan berkembang maju, ujung-ujungnya lu mandiri. Jadi boleh desa lu dalam tahap rintisan, tapi mentalnya udah mental mandiri. Gitu, Bu. Nah, nanti pasti banyak deh berkah dari langit. Dari manapun yang mau bantuan kasih ke lu. Udah, kalau udah datang kayak begitu, tinggal, bahkan ada desa-desa kayak contoh Onglanggeran itu sampai nolak bantuan. Saking banyaknya bantuan datang ke mereka. Kalau udah berprestasi lo, gila lo, 40 desa wisata di dunia yang Indonesia masuk satu-satunya dari Onglanggeran. Kan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, Bu. Jadi semangat aja, tunjukin aja, nggak usah pakai tadi, nggak usah baper. Ya, nggak usah minta, mandiri aja. Gitu. Itu, Bu. Nah, Muhammad Solihin udah angkat tangan, lu mau nanya apaan? Oke, izin Bang buat nanya terkait dengan apa yang udah disampaikan tadi, dengan apa juga kegiatan yang YATC bakal lakuin nih di Desa Ranupani. Nah, jadi gimana sih cara yang paling efektif cara kita masuk ke masyarakat terkait dengan yang sudah tadi Abang sampaikan, terkait kalau seandainya ada pariwisata lagi viral, hal itu malah mengakibatkan contohnya kayak kultur, kayak budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri jadi hilang. Mereka sendiri kayak yang awalnya itu mereka kaya akan tradisi, kaya akan budaya, itu hilang karena adanya pariwisata ini gitu. Jadi ujung-ujungnya pariwisata ataupun yang pariwisata yang viral ini ya nggak berkelanjutan atau hanya nggak bisa bertahan lama lah, intinya seperti itu. Nah, tapi cara kita untuk bisa gimana untuk mengedukasi atau gimana cara kita untuk memberi kesadaran lah. Kalau seandainya mau memberi kesadaran kalau kearifan lokal yang mereka punya, yang sudah mereka turun-temurun terima atau mereka jalankan, itu tetap mereka bisa berpegang teguh sama itu, dan mereka bangga sama adat istiadatnya, sehingga ketika ada pariwisata di daerah mereka, mereka tetap punya itu, identitasnya mereka tetap ada gitu. Nah, jadi yang tadi menggelitik juga, kenapa sih kok yang di Bali itu mereka bisa tetap menjalankan adatnya, budayanya, dan pariwisata juga jalan, tapi kenapa di daerah lain itu nggak bisa? Apa yang menyebabkan hal seperti itu? Itu aja sih. Pertanyaan cakep, Mat. Jadi gini, bisa jadi dia nggak tahu bahwa dia punya potensi budaya yang bagus, Mat. Nah, itu tugas lu pada. Ketika lu nanti pengabdian di sana selama seminggu, kalau bisa lu bikin semacam kayak asesmen kecil-kecilan. Lu mencari tahu, lu mengidentifikasi, melihat potensi wisata apa yang ada di Ranupani. Ranupani kita sama-sama tahu itu udah daerah pendakian gitu ya, banyak orang ke sana, dan danaunya bagus kayak segala macam. Gue yakin ada yang lain selain cuma alam gitu. Selain ngelihat danau dari ketinggian gitu ya. Misalnya ada budayanya tadi yang lo bilang, Mat. Nah, bisa jadi mereka punya budayanya tapi nggak mereka ekspos. Mereka nggak keluarin. Kenapa nggak mereka keluarin? Karena mereka menganggap itu hal yang biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, yang harus lo lakukan adalah membuat budaya itu keluar dulu. Ditampilkan lagi seni-seni budaya, tariannya, musiknya, pagelaran budayanya itu dikeluarin lagi. Kalau bisa selama seminggu nanti di sana, Ndri, minta mereka punya budaya apa, tunjukin ke kalian. Nah, ketika sudah ditunjukin, kalian bilang ini bagus banget, ini keren banget, ini harus dilaksanakan rutin. Harus ada sanggarnya setiap bulan, ada pementasan kayak begini, biar wisatawan yang datang sini bisa ngelihat, Pak. Sehingga kalau mereka ngelihat, karena mereka ngelihat, terus mereka wisatawan ini berkomentar, gila, keren ya budayanya, sehingga ada kepikiran buat warganya untuk tetap mempertahankan sanggar, gitu. Nah, terus ketika budaya itu udah mulai timbul, mereka ada mental untuk mempertahankan budaya, kita ingetin lagi, Ndri. Kita bilang sama mereka, Mat, gini, Bapak Ibu, wisatawan datang ke sini karena mereka pengen melihat sesuatu yang nggak ada di tempat mereka. Nah, mereka pengen melihat budaya masyarakat Ranupani itu seperti apa, jadi tunjukin ke mereka. Lah, kalau Bapak di sini budayanya nggak ada sesuatu yang menarik lagi buat orang datang ke sini. Saya bilang gini, tapi kan di sini ada kekayaan alam yang luar biasa, Mas, kata dia gitu. Ya elah, Pak, kalau ngomongin kekayaan alam, memang Ranupani aja yang paling indah sedunia. Ada tempat lain juga kali, Pak, gitu. Kalau misalnya orang-orang tiba-tiba bergeser, buktinya pulang dari Ranupani aja kita milih lewat Bromo biar bisa ngelihat balon udara. Kan gitu, ya kan? Jadi kasih pemahaman sederhana kayak gitu ke mereka. Intinya gini, Bro. Orang, apalagi wisatawan asing ya, itu datang ke Indonesia, dia udah tahu dengan konsekuensi kondisi Indonesia yang masih negara berkembang.
yang fasilitasnya masih belum mewah, masih standar-standar. Tapi justru itu yang mereka cari. Mereka ingin mencari kesederhanaan hidup masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa, kuliner. Itu yang mereka cari. Wisatawan itu, gua mau datang dari kota, mau datang ke desa, karena gua bukan pengen melihat kehidupan masyarakat kota. Gitu loh. Nah, jadi kalau gua datang ke desa, tapi bangunannya udah modern, gaya hidupnya modern, gua ngerasanya gimana? Ya elah sama aja nih gua ke Bekasi. Kan gitu jadinya. Ya kan? Ini mah ke planet sebelah. Gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwa wisatawan itu mencari sesuatu yang tidak dimiliki di tempatnya. Kalau masalah mewah, nyaman segala macam mereka udah tahu kok. Karena wisatawan asing datang ke Indonesia, mereka bukan nyari kemewahan. Kalau mereka nyari kemewahan, mereka datangnya ke Qatar. Mereka datangnya ke Hawaii. Gitu. Bukan ke Indonesia. Justru uniqueness, authenticity, apalagi tadi purity, apalagi diversity yang dimiliki oleh kita, itu yang harus ditunjukin sama wisatawan asing terutama, yang membuat mereka itu termehek-mehek gitu, terus bilang, gila Indonesia keren banget ya, budayanya aja banyak banget, kulinernya aja top abis. Ini makanya sebulan gua kagak di sini, gua sebulan di sini, ini nggak cukup waktunya. That is the quality tourism. The more you stay, length of stay-nya lebih lama, the more you spend your money. Gitu. Jadi orientasi pemerintah sekarang adalah bagaimana how much money that they can spend in Indonesia. Terus semakin banyak mereka tinggal di satu tempat, semakin banyak pula uang yang keluar untuk dibelanjakan ke masyarakat lokal. Itu orientasinya. Jadi teman-teman di sana harus bisa bikin nanti pulang dari sana Ranupani itu punya produk wisata, punya paket wisata nggak cuma 2 hari 1 malam, kalau perlu 5 hari 4 malam. Gitu. Sehingga duitnya habis tuh di situ tuh. Wisatawan itu diperkosa aja bisa-bisan duitnya buat belanja di sana. Harus kayak begitu. Gitu, Mas. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada satu kesempatan bertanya. Ada yang mau tanya? Oh, gua stop share deh. Nah, Itu gimana ada yang mau tanya? Untuk Kak Arif Ibrahim. Terima kasih. Saya harap Bang Irwan menjadi dosen pariwisata saya, tapi saya tidak menemukan di kampus saya ya. Di mana tuh, Rip? Lu kuliah di mana, Rip? Saya mahasiswa yang belum selesai di Stipram, Bang. Stipram Mataram. Jogja, Bang. Oh, Stipram Jogja. Saya begitu cinta dengan kampus saya, makanya belum selesai. Oh, lu mapala ya lo ya, mahasiswa paling lama lo, ketahuan. Saya sudah menemukan apa sih nanti yang akan kita rencanakan di Ranupani. Seandainya nanti lupa, semoga Abang masih mau direpotkan untuk dihubungi ya. Saya ingin menanyakan beberapa kasus. Kadang saya berpikir bahwa pariwisata ini kadang-kadang juga menjadi bentuk kekejaman. Contohnya bagaimana Komodo sekarang dieksploitasi habis-habisan, dan pariwisata di Aceh itu dibalut dengan syariah. Padahal kita tahu Aceh sudah syariah dari kehidupan masyarakatnya, tak perlu ada label MUI di pariwisatanya sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi dilema sebenarnya terhadap masyarakat yang menolak kehadiran pariwisata, seperti Toba dulu pernah ditolak juga karena konsep pariwisata syariah. Bali juga. Itu pertanyaan yang mungkin masih mengganjal bagi saya. Dan satu lagi, apakah sudah semestinya atau seharusnya pariwisata ini melulu soal ekonomi? Soalnya saya melihat bahwa beberapa atraksi wisata, misalkan ada tarian-tarian misalkan dari kebudayaan sendiri yang sakral, dan itu ditampilkan terus-menerus sehingga kesakralannya itu hilang karena kehadiran pariwisata. Begitu sih. Oke. Terima kasih. Bagus. Pertanyaan lo itu pertanyaan pengamat pariwisata, Rip. Itu pertanyaan tinggi. Lo asli Aceh? Iya, benar, asli Aceh. Acehnya di mana, Rip? Di Biren, Bang. Oh, Biren. Iya. Istri gua di Samalanga, Rip. Sekampung kita, Bang. Iya, masih di Biren ya. Masih di Biren. Gua nenek keluarganya istri itu masih ada di Drin Bungong. Nah, itu kurang lebih. Oke, pertanyaannya bagus, Rip. Jadi yang pertama, apakah pariwisata itu melulu tentang ekonomi? Gitu ya. Karena terus dibalutnya dengan syariah. Kok
Apa yang membuat tidak berhasil? Balik lagi sebenarnya karena pemahaman, Rip. Gitu. Kalau ekonomi jelas. Jadi gini, harapannya pariwisata itu adalah membawa kesejahteraan masyarakat. Lo didatengin wisatawan ke tempat lo, tapi lo yang nggak sejahtera ya percuma gitu. Nah, tapi tantangannya itu kan adalah bagaimana tidak terjadi pergeseran budaya. Makanya pertanyaan lo, Rip, sebenarnya kaitannya erat dengan pariwisata berkelanjutan tadi. Wisatawannya boleh datang, tapi budayanya itu bukan jadi hal yang biasa gitu. Nah, yang terjadi dengan lo bilang dipertontonkan sering-sering sehingga melihatnya jadi biasa aja, itu karena tidak ada lagi eksklusivitas gitu. Tapi kalau misal eksklusifnya itu ada, let's say katakanlah gini, apa ya, ngaben kalau di Bali. Orang begitu ada acara ngaben, itu dia bisa berkali-kali datang bela-belain datang ke sana untuk melihat karena itu acaranya langka gitu ya. Atau kalau misalnya di Toraja itu acara sembelih kerbau misalnya gitu ya. Begitu pula di tempat lain. Nah, itu yang bikin Indonesia itu kaya kayak gitu banyak banget. Jadi balik lagi pemahamannya itu memang bertahap, nggak bisa langsung lu bombardir karena enek. Nanti mereka dimasukin banyak-banyak, dijejelin banyak-banyak tuh enek. Nah, itu sebabnya gue udah nggak setuju lagi dalam rangka pengembangan desa atau destinasi itu dengan metode pelatihan atau metode BIMTEK. Gue udah nggak setuju. Gue setujunya dengan pendampingan. Apa maksudnya? Stay di sana, tinggal. Kemarin kita bantu teman-teman di Pemalang untuk ngembangin desa wisata di Pemalang. Tadinya mereka nggak masuk radar pariwisata nasional gitu. Sekarang udah mulai berprestasi. Itu 3 bulan kita stay di sana. Jadi kalau gue stay di sana mendampingi mereka, gue bisa ngelihat kalau mereka melakukan kesalahannya di mana. Kita bisa kasih tahu langsung. Kalau mereka berbuat sesuatu yang udah baik, kasih tahu, udah bagus, oke tinggal begini lagi. Tapi kalau kita cuma sesekali ngelihatnya itu nggak bisa. Nah, gue nggak bisa berharap banyak. What do you expect gitu loh? Lo cuma seminggu pada di sana, terus berharap desa Ranupani itu tiba-tiba melejit gitu ya, jadi pariwisatanya jadi keren. Enggak kayak gitu. Tapi at least this is something that you can do gitu loh. Lo bisa melakukan ini selama seminggu, make sure it worth gitu loh. Pastikan itu bermanfaat, nggak cuma buat mereka tapi juga buat lo juga gitu. Siapa tahu lo dapat sesuatu yang lo ambil dari Ranupani bisa dibawa di desa lo masing-masing. Betul nggak? Ika Khairatun Nisa gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran gitu. Oh ya berarti begini ya. Nah, maka tadi gue bilang karena kita partisipasi, ini bukan cuma masalah kita mau memberikan sesuatu ke mereka, tapi juga kita ada sesuatu yang bisa kita ambil dari mereka untuk kita sendiri. Gitu. Minimal untuk diri kita sendiri. Gue berharap lo bisa belajar banyak di sana. Ada something that you can learn lah pulang dari sana. Oh ternyata pariwisata itu nggak melulu ngomongin ini, ngomongin itu. Jadi balik lagi, Rip, apa namanya? Pilar bagaimana caranya keberlanjutan itu tetap dipertahankan, itu udah one step ahead dari ngomongin pariwisata yang umum. Gitu. Jadi setuju, datengin dulu wisatawannya, tapi kasih pemahamannya pelan-pelan. Kalau enggak, lo kayak begini, lo kayak begini, lo akan begini, lo akan begini. Nanti akhirnya begini. Gitu. Kasih unjuk aja gambarannya, Rip, supaya mereka bisa lebih ngerti. Memang sometimes ya, Rip, kadang-kadang mereka harus kejeblos dulu, baru ngerti gitu. Ntar lu tinggal bilang doang, tuh kan gue kata juga apa, nggak percaya sih, gitu. At least lu udah ngingetin, gitu aja. Jadi tugas kita kayak gitu. Memang, gitu. Tapi cakep. Lu lagi tinggal di mana sekarang nih? Di Jogja? Di Biren, Bang. Oh, lu udah WFH ya? Apa namanya? Karena lu nggak selesai, nggak lulus, jadi lu balik di sana gitu ya? Lemah-lemahnya iman begitulah kira-kira. Jadi lu lulusnya kapan? Lu berangkat ke Ranupani nanti? Berangkat dong. Berangkat ya kita mudah. Aduh, gue pengen banget mudah-mudahan gue bisa. Ayo ikut Bang. Iya. Oke, biar kita bisa ngobrol banyak ya di sana ya. Iya, nanti di sana. Nanti kan lumayan saya dapat mentor, teman-teman dapat mentor rame-rame. Oke, gitu ya Rip ya. Ntar kita ngobrol banyak. Boleh lo anytime lo suka nelfon gue japri nanya-nanya macam-macam silakan. Fine aja. Asalkan jangan lebih dari jam 12. Kalau lebih jam 12 malam nanti gue dikutuk jadi labu. Baik, terima kasih, Bang. Oke. Gimana Ning? Ada lagi? Mungkin udah, sama ada oleh-oleh dari IATC. Asik. Oleh-oleh nggak tuh? Apa tuh? Ada apaan tuh? Aduh, deg-degan gue. Aduh, Kak, nggak bisa share screen, Kak. Oleh-olehnya ternyata di screen.
Iya, masih di share screen Kak. Kalau mau minta bentuk nyata, nanti kami bawa, tapi Kak Irwan jadi ikut. Ya. Ikut. Gitu ya, Dri. Aduh, iya. Kak Indri bisa minta bantuannya. Jadi kalau gue berangkat naik pesawat dong, Hendri, dari Jakarta. Apa tuh pilihannya? Naik kereta bisa lihat jalan. Kalau naik pesawat ya bisa. Gitu. Bisa. Kemarin, Naik pesawat bisa Kak. Naik pesawat nanti ke Surabaya dulu, tapi iya, kemarin gue mau daftar, soalnya gue mau daftar peserta fully funded, Dri. Siapa tahu aja gue lolos gitu kan. Tapi nggak enak. Kasih kesempatan ke yang lain. jangan. Oke. Dri, masih di mood, Dri? Oh, sorry. Kalau fully funded nih, kan fully funded kan ada batas umurnya nih Kak. Nah, Kak Irwan sekarang umur berapa nih? Aku belum tahu. Umur gue udah expired. Ayo lo tebak-tebak. Siapa yang tahu umur gue berapa? Izin 35. 35, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? 38. Alhamdulillah 38. Ada lagi? 42 nih, Pak. Umur gue 42, cuy. Udah lewat. Udah expired. Tapi awet muda kok, Kak. Masih awet muda. Nanti maunya itu Bang, umur awas. 25 masih pada ya. Berarti kan kalau biar pada tahu umurnya berapa, berarti harus ikut dulu Bang, sama gitu. kita nanti berasa muda. Aduh, berasa muda ya. Aduh, gila. Berarti lu pada lahir, gue tuh lagi ngibarin bendera di MPR DPR. Itu ngapain? Ayo, lu lahiran kapan rata-rata? 2000, 2001? Aku 2002, Bang. Ya, 2002. 2003 kayaknya ada, Kak. 2003 ada. Nah, itu ada yang lahirnya 97. Ya kan 97 gue masih demo-demoan itu kerjaannya. Oke, jadi itu aja kurang lebih. Kalau misalnya mau tanya-tanya, gue serahkan kembali ke Wening sebagai moderator dalam kegiatan kita malam ini. Waktu dan dipersilahkan, karena katanya gue mau dikasih gue mau dikasih inian. Gue mau dikasih sertifikat. Gue kira gue mau dikasih tiket Jakarta Surabaya PP. Aduh. Kalau jadi donatur boleh loh Kak, mungkin sponsor. Aduh. Kak mungkin bisa untuk foto dokumentasi. Ya. Sama sertifikat dulu ya. Teman-teman on cam ya, minta dimohon untuk on cam. Kapan lagi nih kita foto bareng nih sama dosen, luar biasa. Orangnya luar biasa, dosennya luar biasa. Ampun. Oke. Mungkin aku bantu foto sama sertifikatnya dulu, terus nanti sama peserta. 1, bentar. 1, 2, 3. Buat teman-teman yang belum on cam, yuk foto rame-rame sama Kak Irwan yang katanya mau ikut ke Ranupani. Asik. Tanggal berapa sih itu? Tanggal 22 ya? 21. Amin, mudah-mudahan deh. Amin. Mudah-mudahan. Jangan sampai dapat cerita, Bang. Jangan sampai gue dapat cerita doang ya. Aduh. Iya, harus ke sana. Seru loh, Bang, pengabdian. Iya. Oh iya, nanti batch 5 mau kemana? Batch 5, Ndri.
nanti kita bicara di belakang layar gimana, Oh Kak? iya, bener. Iya. Ya udah. Gini aja kalau batch 5 udah ada rencana, gue mesen batch 6 deh. Aduh. Boleh, nanti outing sama yang lainnya juga boleh kok, Kak, dipersilakan kalau mau jadi donatur, jadi sponsor. Kerjaannya nyari sponsor, aduh. Ayo, kita Ya, kolaborasi. Kak Irwan tahu lah ya. Iya lah. Oke, boleh. Boleh. Yuk teman-teman kita foto ya Kak Irwan. 1, 2, 3. Masih ada satu slide lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Kak Irwan. Mohon maaf jika Kuning dan juga tim YATC ada salah. Ini mungkin Kak Irwan kalau mau masih gabung juga bisa. Kalau mau sibuk kan kerjaannya banyak, mungkin mau terusan juga boleh. Makasih ya Kak. Selamat malam. Oke, thank you. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih banyak. Ketemu ya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan. Amin. Di Ranupani. Amin. Sehat-sehat, Bang. Oke, thank you Rip. Berkabar Rip. Thank you, Kak. Terima kasih.